어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi surplus konsumen dan surplus produsen. Pengertian surplus konsumen. Surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang seseorang ingin membayar atau bisa disebut willing to pay atas suatu barang dengan harga barang tersebut saat ini di pasar. Jumlah yang seseorang ingin membayar menunjukkan harga yang konsumen mau atau bersedia membayar untuk suatu barang. Harga pasar menunjukkan harga yang harus dibayar untuk membeli barang tersebut. Dengan demikian, surplus konsumen adalah perbedaan atau selisih dari harga yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga yang harus dibayarkan oleh produsen untuk membeli barang. Berikut adalah contoh kurva surplus konsumen. Sini akan dibahas tentang contoh kurva surplus konsumen pada kurva. Contohnya di sini permintaan barang A dengan tingkat harga pasar sebesar Rp5. Kita juga memisalkan ada titik 3, X, Y, dan Z yang akan dilihat surplus konsumen yang muncul. Kurva D menggambarkan keinginan konsumen untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Kita ambil contoh titik X. Terdapat konsumen yang bersedia membayar pada tingkat harga sebesar Rp15 dengan kuantitas yang ingin dibeli oleh konsumen sebanyak 1 buah. Inilah yang digambarkan oleh titik X. Namun, pada kenyataannya, harga pasar hanya berlaku untuk barang A sebesar Rp5. Konsumen bersedia untuk membayar sebesar Rp15. Namun mendapati kenyataan ternyata harga barang A lebih murah. Dengan demikian, konsumen mendapatkan surplus konsumen karena membayar lebih murah dari yang siap dibayarkan. Perbedaan harga yang siap dibayarkan dengan harga barang tersebut yang berlaku di pasar adalah sebanyak Rp10. Artinya, setiap barang A yang dibeli oleh konsumen mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp10. Pengertian surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih harga terendah di mana produsen siap menjual sesuai harga. Surplus produsen menjelaskan harga jual yang diterima produsen lebih besar dari harga mereka yang bersedia untuk menerimanya. Contoh kurva surplus produsen. Contoh surplus produsen pada kurva. Pada kurva, kita anggap saja harga pasar untuk barang A seharga Rp5. Sedangkan kurva S menggambarkan keinginan produsen atau perusahaan untuk produksi dan melakukan penawaran di pasar. Pada tingkat harga barang A sebesar Rp3, produsen hanya ingin menjual barang A sebanyak 1 barang. Harga yang diharapkan perusahaan sebesar Rp3. Namun, ternyata harga pasar yang berlaku untuk barang A sebesar Rp5. Artinya, terdapat surplus produsen sebesar Rp2 tiap unit barang. Harga yang berlaku di pasar lebih besar dari harga yang diharapkan produsen. Inilah surplus produsen yang terjadi pada titik X. Pada titik Y, harga yang diharapkan oleh produsen yaitu sebesar Rp4 untuk mau melakukan penawaran barang A sebanyak 2 barang. Namun karena harga pasar sebesar Rp5 lebih tinggi dari harga yang diharapkan oleh produsen, maka pada titik Y, ini terjadi surplus produsen. Pada titik Z, tidak ada surplus produsen yang terjadi, sebab
Harga pasar dan harga yang diharapkan oleh produsen sama. Pada titik Z ini kuantitas barang yang ingin dijual oleh produsen yaitu sebesar 3 unit barang A. Rumus surplus konsumen dan rumus surplus produsen. Surplus konsumen, keadaan di mana konsumen mampu atau bersedia membeli barang lebih tinggi atau mahal dari harga keseimbangan. Rumusnya, SK sama dengan F Q 0 F PDE dikurang F dikali Q, di mana P sama dengan tingkat harga atau price, Q jumlah barang atau quantity. Surplus produsen atau SP, keadaan yang menunjukkan selisih antara hasil penjualan barang dengan jumlah penerimaan yang direncanakan produsen dalam penjualan sejumlah barang. Rumusnya, SP sama dengan P kali Q, Q 0 F kali PS DX, di mana P tingkat harga atau price, Q sama dengan jumlah barang atau quantity. Contoh soal surplus konsumen dan produsen. Penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh Q sama dengan min 30 ditambah 5P dan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Jawaban dari contoh soal. Dicari penawaran, jadi sama dengan Q sama dengan min 30 plus 5P diperoleh dari min 5P sama dengan min 30 dikurang Q. Jadi P sama dengan min 30 dibagi min 5 dikurang 1 dibagi min 5Q. P sama dengan min 30 dibagi min 5 sama dengan 6. Plus minusnya jadi min 0,2Q. Jadi P sama dengan 6 plus 0,2Q. Permintaannya Q sama dengan 60 dikurang 4P, jadinya 4P sama dengan 60 dikurang Q. P sama dengan 60 per 4 dikurang 1 per 4 Q. Di sini 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi P sama dengan 15 dikurang 0,25 Q. Keseimbangan pasar QS sama dengan QD rumusnya. Jadi min 30 plus 5P sama dengan 60 min 4P. 5P plus 4P sama dengan 60 plus 30. 5P ditambah 4P sama dengan 9P. 60 ditambah 30 sama dengan 90. P sama dengan 90 dibagi 9. Jadinya P 10. Jika PE sama dengan 10, maka QE sama dengan 60 dikurang 4 PE sama dengan 60 dikurang 4 dikali 10 sama dengan 60 dikurang 40. Jadi diperoleh QE sama dengan 20. Sekarang ke pertanyaan surplus konsumen yang diperoleh konsumen. Jadi sama dengan CS sama dengan QE Q. Di sini 20 0 15 dikurang 0,25 dikurang 20 dikali 10 15. Jadi di sininya 20 turun ke bawah dikurang 0. 0 dicerat 0,125 dikali 20 pangkat 2 dikurang 15 0 dikurang 0,125 0 pangkat 2 dikurang 200. Jadi diperoleh dari sini sama dengan 15 dikali 20 sama dengan 300. Jadi sama dengan 300 min 0,125 20 pangkat 2. Jadi di sini 20 pangkat 2.
sama dengan 400 dikurang 0,0 dikurang 200. Jadi diperoleh 300 dikurang 50 min 200. Jadi 300. Jadi hasilnya sama dengan 50. Jadi surplus yang diperoleh konsumen sama dengan 50. Mencari surplus produsennya, jadi sama dengan di sini PS sama dengan QE, PE sama dikurang QE 0 X sama dengan 20 QE. Di sini PE-nya 10 sama dengan 20, QE-nya 0. Jadi 6 plus 0,2. Jadi di sininya 20 dikali 10 sama dengan 200 dikurang 6 min 0,1 pangkat 2, 20, 0. Jadi turun ke bawah 200 dikurang 6 dikali 20 plus 0,1 dikali 20 pangkat 2 dikurang 6 kali 0 plus 0,1 0 pangkat 2. Jadi diperoleh 200 dikurang 120 plus 4. Jadi surplus produsennya adalah 40.